sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru. Berikanlah kami kemampuan pagi ini untuk mengerti apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan. Sehingga dalam perilaku kami, dalam hidup kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan pimpinan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan surat Yakobus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 demikian. Jadi sekarang kamu orang-orang kaya menangislah dan merataplah atas kemalangan yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir. Sesungguhnya upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu berteriak terhadap kamu. Dan keluhan mereka yang menyabit panenmu sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu menjelang hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang benar, sedangkan ia tidak melawan kamu. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita hari ini bunyinya sangat keras. Peringatan kepada orang kaya dan peringatannya sangat keras ya. Dikatakan bahwa hartamu sudah membusuk, ngengat sudah memakan kekayaanmu. Kenapa begitu keras? Apakah Tuhan membenci, memusuhi orang kaya? Saudara-saudara, tentu tidak. Karena penjahat saja Tuhan kasihi. Para pendosa saja Tuhan kasihi. Sementara orang kaya kan belum tentu jahat dan belum tentu berdosa. Bahkan banyak orang kaya yang melakukan kebaikan. Jadi kenapa surat Yakobus ini berbicara sangat keras terhadap orang-orang kaya? Nah saudara-saudara, kita harus melihatnya bahwa surat Yakobus pasal 5 ini kita lihat bersama-sama dengan Yakobus pasal 2. Di mana jelas bahwa ternyata orang kaya ini bukan orang-orang yang jahat ada di luaran, tapi justru ada menjadi bagian dari gereja. Jemaat yang kepadanya Yakobus menulis surat ini. Yakobus pasal 2 mengingatkan gereja, kumpulan orang percaya untuk tidak memandang muka. Dikatakan jangan membeda-bedakan orang. Orang yang miskin disuruh duduk di belakang, sementara orang kaya datang disambut, dicium tangannya. Yakobus mengatakan, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, konteksnya adalah orang-orang kaya menjadi bagian dari gereja, tetapi mereka tidak bersikap sebagai orang Kristen. Mereka menjadi bagian dari gereja, tetapi mereka bersikap masih sangat duniawi, sangat materialistis. Bahkan mereka bersikap menjadi tuan dan memandang anggota jemaat, anggota gereja yang lain yang tidak kaya, yang bahkan mungkin adalah karyawan mereka, hamba-hamba mereka, dengan sikap yang semena-mena dan menindas. Dan ini yang membuat Yakobus menulis teguran yang sangat keras. Saudara-saudara, kelihatannya orang-orang kaya dalam gereja ini karena bersikap masih seperti tuan bagi terhadap sesamanya saudara seiman, mereka ini minta dihormati lebih. Makanya Yakobus menulis ya dalam pasal 2 tadi, supaya gereja itu jangan seperti itu. Jangan orang kaya diperlakukan lebih, gak usah dihormati lebih. Mereka dan kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan bahkan juga kalau kita lihat mereka ini dikatakan menindas, menyeret mereka ke pengadilan. Dan kalau kita baca tadi pasal 5,
Dikatakan mereka ini menahan upah karyawan-karyawan mereka demi memperkaya diri sendiri, demi berfoya-foya, demi kenikmatan mereka. Upah yang harusnya diberikan kepada karyawannya justru ditahan. Dan bisa jadi karyawannya juga adalah bagian dari gereja. Dan kalau kita baca juga Yakobus pasal 2 selanjutnya juga dikatakan mereka ini mengaku beriman, tapi ketika ada orang susah datang minta tolong, mereka cuma berkata berkat, ya saya doakan, tapi mereka tidak menggunakan kekayaannya untuk menolong sesamanya. Nah, saudara-saudara, di sini kita lihat ini loh kenapa Yakobus bicara keras, mengecam, memberi peringatan kepada orang-orang yang kaya. Karena satu sisi mereka tadi masih hidup sangat duniawi, kedua juga gereja tampaknya lemah dalam bersikap kepada mereka. Nah, maka saudara-saudara, bagaimana kita melihatnya untuk kita saat ini adalah juga bagaimana kita di tengah dunia yang sangat materialistis, di mana pamer kekayaan itu menjadi semakin lumrah saat ini, di mana kompetisi untuk menjadi lebih kaya daripada teman kita, saudara kita itu menjadi norma saat ini. Maka mari kita melihat bagaimana kita bisa belajar dari konteks jemaat yang dikenal oleh Yakobus, sehingga kita pun tidak jatuh pada sikap duniawi dan iman kita hanya menjadi slogan. Saudara-saudara, yang pertama adalah jangan melihat kekayaan sebagai status yang harus dikejar. Betul dunia melihat itu, dan betul kalau kita punya status dan kita punya kekayaan, hidup kita di dunia pasti lebih mudah. Tetapi di hadapan Tuhan, dalam kehidupan kita bersama sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, di dalam keluarga, terutama keluarga besar antar saudara, orang-orang yang sudah dewasa, jangan menggunakan kekayaan sebagai kartu yang dengannya kita minta dihormati. Jangan merasa kita menjadi anak yang lebih harus dibanggakan oleh orang tua karena kita paling kaya di antara saudara-saudara kita. Jangan kita merasa menjadi anggota gereja yang paling berguna karena kita lebih kaya daripada anggota jemaat yang lain. Karena di hadapan Tuhan dan di dalam gereja seharusnya kekayaan adalah salah satu dari bagian karunia yang Tuhan berikan. Ada orang yang diberkati dengan kekayaan, ada orang yang diberkati dengan kecerdasan, ada orang yang diberkati dengan waktu sehingga bisa melayani secara fisik. Ada orang yang diberikan talenta, semuanya baik, semuanya berharga, tapi tidak ada yang lebih sehingga harus dihormati, harus lebih dijaga perasaannya daripada yang lain. Kita saling menghormati, kita saling membutuhkan, kita saling melengkapi. Nah, bahkan saudara-saudara sebetulnya adalah berkat ya, kalau kita di gereja itu kita tidak dipandang karena status kekayaan kita. Karena artinya kalau orang mau berteman dengan kita, orang ngajak kita pergi, ayo kumpul makan bareng, itu bukan karena kita punya duit, tetapi karena pribadi kita yang disukai, kehadiran kita yang dihargai. Dan di tengah dunia di mana kita itu mungkin semakin kaya, semakin banyak yang mengundang, semakin banyak yang mengharapkan kehadiran saudara karena status dan kekayaan saudara, maka dalam komunitas gereja yang tidak membeda-bedakan orang, itu suatu berkat di mana sebetulnya kita bisa jadi diri sendiri dan juga kita bisa mengevaluasi ya. Artinya kalau kita diharapkan hadir, kita diundang bukan karena kekayaan, status, jabatan kita, itu sebuah evaluasi. Artinya kita ini menjadi orang yang pribadinya disukai, diterima. Dan kalau itu tidak terjadi, kesempatan untuk kita evaluasi jadi orang yang lebih baik. Karena ada satu tempat, yaitu di hadapan Tuhan, di mana kekayaan itu tidak membeli perkenanan Tuhan. Nah, yang kedua saudara-saudara, itu tadi yang pertama ya, jangan gunakan status kekayaan untuk minta kehormatan lebih. Karena itu yang ditegur dalam surat Yakobus. Nah, yang kedua saudara-saudara, gunakan kekayaan itu untuk menolong sesama. Sama seperti orang yang punya talenta ya, yang punya profesi dokter, menggunakan pengetahuan mereka untuk menolong orang yang sakit, orang yang punya talenta bernyanyi menggunakannya untuk melayani
dalam kebaktian, melayani dalam kegiatan gereja. Kekayaan itu adalah karunia yang Tuhan berikan untuk kita melayani, menolong sesama. Bukan berarti kita sekedar bagi-bagi uang, tetapi bagaimana mungkin pengetahuan kita dalam hal bisnis, ekonomi, itu juga bisa kita gunakan untuk membantu sesama. Dan juga terutama ya, kekayaan itu digunakan untuk menolong. Pelayanan-pelayanan di gereja, bagaimana kita menjadi berkat untuk masyarakat, untuk gereja-gereja di daerah yang lebih susah keadaannya, untuk bisa membangun sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Kita gunakan untuk menolong sesama. Dan yang ketiga, saudara-saudara, surat Yakobus juga mengkritik, mengecam orang yang hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi dan hidup untuk memuaskan hati mereka. Godaan kekayaan adalah memang kalau sudah punya kekayaan, masa tidak digunakan untuk kenyamanan. Dan kenyamanan itu sedikit lagi biasanya berubah menjadi kemewahan. Ya, kalau ada uangnya, masa sih cuma sekedar nyaman? Masa nggak yang terbaik? Dan seringkali yang terbaik itu dibungkus dalam bentuk kemewahan. Nah, saudara-saudara, bukannya itu semua kemudian menjadi pamali ya, atau dosa haram tidak boleh dilakukan. Tetapi jangan hidup untuk memuaskan diri sendiri. Karena itu, kepuasan itu tidak mengenal batas. Nyaman meleset jadi kemewahan itu hanya 11-12, mudah sekali. Jadi hiduplah dalam kemawasan diri. Eling, jangan takabur. Jangan mengejar kemewahan. Apalagi terkait dengan gengsi. Bicara soal bagaimana kita menunjukkan kekayaan kita kepada dunia. Jangan sampai kita membuat orang menjadi kecil hati, apalagi sampai menjadi iri dengki ya, karena kita memamerkan kekayaan. Tapi hiduplah secukupnya, hiduplah dalam kesederhanaan supaya kita juga tidak khawatir. Tidak perlu khawatir dengan gaya hidup yang mewah, kan butuh uang yang banyak. Saya kalau kita nanti semakin tua menjelang pensiun, kita juga tidak perlu khawatir karena kita sudah biasa hidup secukupnya. Supaya kekayaan itu tidak menjadi beban, tidak menjadi kutuk, tapi menjadi berkat. Menjadi berkat untuk kita dan terutama juga menjadi berkat untuk kehidupan kita bersama sebagai gereja dan juga untuk orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam jalan hidup kita untuk kita tolong. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita untuk hidup menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu untuk pekerjaan, penghasilan yang boleh menjadi penghidupan bagi kami. Kami bersyukur bahwa kami juga boleh berkarya dengan talenta, pengetahuan yang Tuhan karuniakan untuk menjadikan hidup kami berguna bagi sesama, menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingatkan kami selalu ya Tuhan, jaga hati kami supaya kami tidak terperosok pada keserakahan, pada kecintaan akan uang dan dunia. Sehingga kalau Tuhan memberkati kami dengan berkat ekonomi, berkat materi, kami tidak menjadi sombong, kami tidak minta dihormati, kami tidak mencari persaingan dan kompetisi yang saling menjatuhkan. Tetapi dalam rasa syukur kami boleh menghitung berkat Tuhan dan kami boleh melihat diri kami sebagai saluran berkat. Biarlah kiranya Engkau jauhkan hati kami dari kelekatan pada hal-hal yang dunia, hal-hal yang sementara. Tapi penuhi kami dengan cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Sehingga apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami boleh gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, keuangan, ekonomi. Tuhan lihat usaha mereka, Tuhan berkati setiap upaya yang mereka lakukan, dan biarlah kiranya Tuhan menjaga mereka untuk boleh tetap hidup dalam kejujuran, dalam tanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga biarlah kecukupan yang dari Tuhan boleh menjadi bagian dari hidup mereka. Kami serahkan Tuhan doa kami ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Kasih Tuhan mengiringimu dan saya